Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh tamu undangan dalam acara Merdeka Belajar episode kelima, Guru Penggerak. Guru Penggerak merupakan program yang berfokus pada dampak hasil belajar murid melalui pengembangan kepemimpinan guru. Nah, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, mari kita saksikan bersama video rekap dari Merdeka Belajar episode ke-1 sampai ke-4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan terobosan kebijakan Merdeka Belajar untuk memajukan pendidikan Indonesia. Dimulai dari Merdeka Belajar 1, yang mengubah ujian nasional menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, menghapus ujian sekolah berstandar nasional, menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran guru, dan menyesuaikan kuota penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi. Kebijakan Kampus Merdeka sebagai bagian dari Merdeka Belajar episode kedua memberikan kemudahan dalam pembukaan program studi baru, penyederhanaan akreditasi perguruan tinggi, kemudahan untuk menjadi PTNBH, serta hak belajar 3 semester di luar program studi. Terobosan kembali dilakukan oleh Kemendikbud pada Merdeka Belajar episode ketiga. Dengan adanya perubahan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana BOS reguler. Dana BOS ditransfer langsung ke rekening sekolah. Sekolah leluasa dalam menggunakan dana BOS. Satuan biaya per siswa dalam dana BOS meningkat dan sistem pelaporan dana BOS yang diperbaiki menjadi lebih transparan dan akuntabel. Kebijakan Merdeka Belajar episode keempat. Program organisasi penggerak resmi diluncurkan pada Maret 2020. Kebijakan ini mengajak organisasi pendidikan kian terlibat dalam membantu sekolah untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Dan tidak berhenti sampai di sini. Hari ini, Kemendikbud akan meluncurkan Merdeka Belajar episode kelima, Guru Penggerak. Program yang berfokus pada dampak hasil belajar murid melalui pengembangan kepemimpinan dan pedagogis guru. Kebijakan Merdeka Belajar yang telah dan akan diluncurkan Kemendikbud merupakan sebuah permulaan dan bukti nyata dari semangat kita bersama untuk terus memajukan pendidikan di Indonesia. Baik, itulah tadi perjalanan Merdeka Belajar yang telah berjalan selama ini. Dan pada siang hari ini telah hadir pula bersama kita Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang terhormat Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Selamat siang Mas Nadiem. Selamat siang, apa kabar? Baik, kabar, alhamdulillah. Mas Menteri apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah, sehat. Oke, alhamdulillah. Ya, telah hadir juga bersama kita Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang terhormat Bapak Iwan Syahril. Selamat siang Pak Iwan. Selamat siang, Mbak Srit, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Pak Iwan apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Syukur alhamdulillah ya. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan, para gubernur, wali kota, bupati, kepala dinas pendidikan provinsi, kota dan kabupaten, kemudian juga asosiasi dan organisasi profesi guru, serta seluruh tamu undangan. Nah, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, saya ingin menginformasikan kepada seluruh tamu undangan bahwa nanti akan ada sesi tanya jawab dengan Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim dan juga Bapak Iwan Syahril. Para tamu undangan dapat mengirimkan pertanyaan melalui Slido di www.slido.com/merdekabelajar5 atau seperti yang tertera di layar. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya ingin mengundang Bapak Iwan Syahril selaku Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk berkenan memberikan sambutan. Kepada yang terhormat Bapak Iwan Syahril, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Shalom, Om Swastiastu, Budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Menteri Nadiem Makarim, rekan-rekan Eselon 1, Eselon 2, dan seluruh keluarga besar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, para kepala daerah, Bapak Ibu Gubernur, Wali Kota, Bupati, Kepala Dinas Seluruh Indonesia, Kepala Lembaga, Kepala Pusat, UPT Kemendikbud,
teman-teman dari organisasi guru, guru kepala sekolah, praktisi, akademisi penggiat pendidikan yang tidak bisa tersebutkan satu dan teman-teman kawan. Sungguh berbahagia rasanya, alhamdulillah akhirnya kita ada di titik ini. Program Guru Penggerak yang sudah lama kita canangkan, insya Allah ini akan dilakukan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim. Ini merupakan jawaban dari apa yang Kemendikbud bisa lakukan dalam konteks terkait dengan guru. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah bekerja luar biasa tanpa kenal lelah untuk mempersiapkan program ini dengan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya. Ini adalah kolaborasi dari semua berbagai unsur, dari guru, kepala sekolah, akademisi, praktisi, kepala sekolah, Widya Iswara, penggiat pendidikan, akademisi, yang semua organisasi yang telah berkolaborasi untuk bisa mempersiapkan program ini. Khususnya untuk kita kami dari Indonesia yang telah membantu beberapa komponen penting dalam proses seleksi. Ini adalah bentuk gotong royong untuk pendidikan Indonesia. Program Guru Penggerak sebenarnya berpijak pada filosofi Bapak Pendidikan kita, yaitu dia yang sangat populer, yaitu Ingarso Sungkolodo, Immadia Mangunkarso, dan Putri Handayani. Ada 3 kata kunci di situ. Pertama, teladan; 2, motivasi; 3, berjaya. Seorang guru dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu untuk menjadi teladan, memotivasi sehingga menguatkan kemauan dan memberdayakan peserta didik. Inilah yang kita inginkan untuk semua guru di Indonesia. Orientasinya tentunya kepada murid, bagaimana anak tumbuh secara holistik, cipta rasa, karsa, dan raga, tajamnya pikiran, halusnya perasaan, kuatnya kemauan, dan sehatnya jasmani. Sejahtera lahir dan batin untuk menuju lalu dan kebijaksanaan. Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran. Program Guru Penggerak berfokus pada pengembangan kepemimpinan yang berpijak kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Teladan, 3 kata kita butuhkan, motivasi, dan teladan. Guru Penggerak, seorang guru penggerak harus dapat memahami dan mencontohkan bagaimana pembelajaran yang berorientasi kepada murid. Motivasi, guru penggerak harus menjadi teman belajar yang penuh inspirasi dan menguatkan semangat dan kemauan, memotivasi semua rekan-rekan belajar untuk terus belajar dan mengembangkan diri sehingga memberikan layanan terbaik bagi semua murid. Berjaya, guru penggerak mendorong supaya guru untuk bisa kemudian juga menjadi pemimpin pembelajaran dan bisa menjadi teladan bagi rekan-rekan lainnya. Pada akhirnya, orientasi kita semua adalah untuk anak-anak kita. Seperti pesan Ki Hajar, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Marilah kita terus kuatkan kolaborasi dengan satu visi dan satu hati untuk Indonesia dan untuk anak-anak Indonesia. Saya mohon Mas Menteri nanti dengan berkenan untuk meresmikan peluncuran program Guru Penggerak ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Iwan selaku Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas sambutannya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian juga akan dilanjutkan dengan peresmian Merdeka Belajar episode kelima Guru Penggerak. Kepada yang terhormat Mas Menteri Nadiem Makarim, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin ucapkan apresiasi saya sebesar-besarnya kepada semua partisipan di dalam webinar ini dari seluruh Indonesia untuk mengikuti peluncuran acara Guru Penggerak saat ini. Pertama, saya ingin ucapkan bahwa program Guru Penggerak ini bisa dibilang program terpenting di dalam Kemendikbud maju ke depan. Kenapa? Karena mau sebaik apapun teknologi pendidikan, sebaik apapun kurikulum, sebaik apapun infrastruktur pendidikan di sekolah-sekolah kita, tidak ada yang bisa menggantikan peran guru penggerak untuk mentransformasi budaya sekolah kepada pembelajaran. Fokus kepada pembelajaran siswa-siswi kita. Guru penggerak adalah yang namanya ujung tombak itu adalah guru penggerak. Karena dia yang akan menggerakkan perubahan yang real.
ujung-ujungnya reformasi pendidikan di Indonesia harus berawal dan berakhir kepada guru, kepada manusia dewasa yang memimpin unit-unit pendidikan, yang memimpin kelas-kelas kita. Perubahan harus terjadi di situ. Jadinya ini salah satu inisiatif terpenting di Kemendikbud saat ini. Izinkan saya melakukan sedikit pemaparan mengenai filosofi atau filsafat daripada guru penggerak dan mengapa program ini begitu penting. Silakan, bisa dipaparkan. Ya, sekedar untuk mengingat lagi bahwa ini adalah episode kelima daripada Merdeka Belajar. Episode 1 seperti yang kita ingat adalah ujian nasional assessment dan juga beberapa merubah menjadi asesmen kompetensi dan beberapa relaksasi daripada peraturan PBDB atau zonasi. Episode 2 seperti yang kita ingat adalah Kampus Merdeka, di mana kami membuka dan memberikan berbagai macam fleksibilitas dalam akreditasi, dan kami juga membuka pernikahan massal program studi baru, dan juga memberikan kesempatan untuk mahasiswa untuk sampai dengan 2 semester di luar kampus dan 3 semester di luar program studinya untuk benar-benar memerdekakan mahasiswa. Di episode 3 kita membantu efisiensi mekanisme bantuan operasional sekolah untuk mentransfer langsung ke rekening sekolah agar kepala-kepala sekolah dan guru-guru mendapatkan dananya tepat waktu. Tentunya juga accountabilitas yang tinggi. Dan kami pun memberikan maksimum fleksibilitas untuk penggunaan dana BOS kepada kepala sekolah, apalagi di situasi pandemi seperti ini yang kita berikan berbagai macam fleksibilitas penggunaan anggaran untuk protokol kesehatan, untuk kuota internet, untuk murid maupun juga guru. Dan episode keempat, kami meluncurkan program organisasi penggerak, di mana kami melibatkan dan mengundang berbagai macam organisasi pendidikan untuk membantu sekolah-sekolah kita meningkatkan kualitas hasil belajar. Sekarang kita masuk episode kelima, teman-teman, untuk membahas guru penggerak. Guru penggerak adalah ujung tombak perubahan transformasi pendidikan kita. Tapi apa tujuan kita? Apa objektif atau tujuan daripada Merdeka Belajar? Disinilah kami ada yang namanya profil pelajar Pancasila, di mana kita mengidentifikasi 6 profil utama apa manusia masa depan Indonesia yang ingin kita bentuk. Punya profil seperti apa? Yang pertama adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Disinilah moralitas, integritas, spiritualisme ada di komponen ini. Ya. Kedua adalah kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan berkarya, kemampuan untuk menemukan jalan-jalan yang tidak konvensional, beradaptif terhadap perubahan, dan juga berinovasi, selalu senantiasa berinovasi. Kita ingin anak-anak kita bergotong royong, kemampuan kompetensi berkolaborasi dan bekerja sama sebagai suatu tim akan menjadi kompetensi yang terpenting di dunia kerja masa depan kita. Keempat, berkebinekaan global. Mempunyai rasa hormat terhadap perbedaan, mencintai keberagaman nasional kita, mempunyai spirit nasionalisme yang tinggi, dan saling mencintai sesama etnisitas, sesama agama, merasa spirit kesatuan itu terjadi. Dan yang kelima adalah kemampuan bernalar kritis, kemampuan memecahkan permasalahan, kemampuan berpikir secara kritis, kemampuan memproses informasi secara kritis, dan juga kemampuan berpikir secara terstruktur dan kuantitatif. Inilah namanya bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kemandirian. Kemampuan siswa-siswi kita secara independen, secara mandiri, mencari ilmu,
muridnya sendiri secara mandiri, proaktif melaksanakan kegiatan bekerjanya maupun belajarnya, dan punya pemikiran yang mandiri sehingga tidak mudah tergoyah, tidak mudah tidak mudah mempercayai informasi atau dibawa dalam grup-grup lain, tapi punya pemikiran yang merdeka dan mandiri. Jadi 6 profil pelajar Pancasila ini adalah objektif atau tujuan utama capaian Merdeka Belajar, dan guru penggerak pun harus memiliki karakteristik 6 profil pelajar Pancasila ini. Bagaimana kita ingin merubah generasi berikutnya tanpa guru-guru penggerak di berbagai macam daerah mempunyai dan menghayati karakteristik profil pelajar Pancasila seperti ini. Jadinya ini adalah menjadi tujuan utama kita dan tujuannya program guru penggerak. Berikut. Guru penggerak ini sebenarnya suatu program pelatihan, program identifikasi dan pelatihan dan pembibitan calon pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan. Adalah agen-agen perubahan yang di masa depan akan menjadi calon-calon kepala sekolah, calon-calon pengawas sekolah, dan calon-calon pelatih program pelatihan guru. Program guru penggerak ini bukan hanya program identifikasi dan rekrutmen, tapi juga program pelatihan, pembinaan, dan juga untuk membesarkan dampak daripada guru-guru penggerak. Yang saya yakin ada guru-guru penggerak di masing-masing daerah, di masing-masing sekolah. Hanya saja kita belum mengetahui siapa mereka. Program ini adalah program untuk mencari bibit-bibit pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan Indonesia. Itulah betapa pentingnya proses identifikasi ini, proses pembinaan ini sukses agar masa depan unit pendidikan kita terjaga. Apakah guru penggerak itu hanya guru yang baik saja, guru yang jago mengajar? Tentunya tidak. Guru penggerak itu bukan hanya guru yang baik dalam mengajar. Ya, jadi saya di sini ingin menjelaskan bahwa perbedaan apa guru baik dan guru penggerak. Ya. Guru yang baik itu mendorong peningkatan prestasi muridnya. Guru yang baik mengajar dengan kreatif dan inovatif. Dan guru yang baik mengembangkan kompetensi dirinya secara aktif. Itu yang namanya guru yang baik. Nah, apakah itu cukup untuk menjadi guru penggerak? Tidak. Guru penggerak adalah guru yang mempunyai semua karakteristik guru yang baik, tetapi punya kemauan untuk berinovasi, melakukan perubahan. Dia mendorong tumbuh kembang murid bukan hanya di kelasnya dia, tapi di kelas-kelas lain pun untuk tumbuh secara holistik, mengikuti profil pelajar Pancasila. Guru penggerak akan keluar daripada hanya kurikulum apa yang ditentukan, tapi juga melihat apa saja standar pencapaian profil pelajar Pancasila dan bagaimana merubah semua aktivitas belajar untuk menjaga keutuhan 6 profil pelajar Pancasila tersebut. Guru penggerak akan termotivasi untuk menjadi coach atau mentor bagi guru-guru lain di dalam sekolahnya, bahkan di luar sekolahnya. Dan mereka menjadi teladan dan agen perubahan di dalam ekosistem pendidikan. Jadi guru yang baik itu berkinerja hanya dalam kelas. Tapi guru penggerak harus punya dampak lain. Dampak kepada guru-guru yang lain. Dampak kepada sekolah dia. Dan jadi suatu lilin, obor perubahan
di masing-masing unit pendidikan dia, bahkan di luar unit pendidikan dia. Berikut. Nah, apa yang akan kita lakukan dengan guru penggerak, program guru penggerak ini? Pertama, kita akan melakukan proses rekrutmen dengan suatu proses yang sangat intens, suatu proses di mana kami akan memberikan kesempatan terbesar guru-guru terbaik, baik guru PNS maupun juga guru honorer, untuk bisa menjadi apply, ya, memasukkan aplikasi mereka untuk menjadi guru penggerak. Lalu akan ada programnya. Ya, bayangkan kalau untuk guru baru namanya program PPG. Guru penggerak pun punya programnya untuk melatih potensi kepemimpinan mereka, melatih potensi mentorship mereka, kemampuan mereka untuk membantu guru-guru lain, kemampuan mereka untuk melakukan perubahan di dalam masing-masing institusi pendidikan mereka. Jadinya ada programnya, ada sekolahnya, ya. Dan yang lulus baru menjadi guru penggerak. Pada saat mereka lulus, Kemendikbud beserta akan komit bekerja sama dengan semua pemerintah daerah, semua kepala dinas, untuk memastikan bahwa guru-guru penggerak ini akan bisa berdampak besar di dalam lingkungan sekolahnya, dan juga menjadi bibit-bibit yang akhirnya menjadi kepala sekolah penggerak, pengawas penggerak, dan juga pelatih guru-guru penggerak ke depannya. Jadi ini adalah komitmen Kemendikbud bahwa jalur karir kepemimpinan untuk menjadi kepala sekolah, pengawas, dan pelatih guru itu akan kami prioritaskan dari grup guru penggerak ini. Dan kami akan berkolaborasi dan bekerja sama dengan semua kepala dinas dan Pemda untuk memastikan ini terjadi. Dan itu suatu hal yang sangat penting karena tanpa punya kepemimpinan di masing-masing unit pendidikan kita yang baik, yang tugas utamanya bukan administrasi sekolah saja, bukan pelaporan keuangan saja, bukan hanya logistik sekolah saja, tapi kalau kepala-kepala sekolah kita dan pengawas sekolah kita berfokus kepada kualitas pembelajaran, fokus kepada meningkatkan kemampuan masing-masing guru di dalam sekolahnya, barulah transformasi pendidikan akan terjadi. Kepemimpinan adalah segala-galanya di masing-masing unit pendidikan kita. Berikut. Untuk bagian ini saya persilahkan Dirjen GTK, Mas Iwan, silakan untuk melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Mas Menteri. Proses tadi sudah dibicarakan oleh Mas Menteri bahwa kepemimpinannya sangat penting artinya buat transformasi pendidikan kita. Nah, dalam untuk melakukan pengembangan kepemimpinan ini, kami berkaca dari berbagai macam studi dan tentunya pendekatan andragogi pembelajaran orang dewasa itu, bahwa kita harus lebih fokus kepada on the job learning. Jadi artinya pembelajaran yang relevan, yang kontekstual, sehingga memberi dampak yang sebaik-baiknya. Karena itu proses pendidikan dan penilaian di guru penggerak ini betul-betul berbasis dampak dan bukti. 70% dari komponen yang ada dalam pendidikan guru penggerak itu adalah belajar di tempat kerja dan melakukan refleksi. Jadi apa yang terjadi di lapangan, di sekolah, di kelas, itu adalah sebagai teks yang akan kemudian menjadi bagian dari apa yang dipelajari oleh guru penggerak dengan menguatkan refleksi, umpan balik, dan lain sebagainya. Lalu 20% komponennya itu adalah belajar dari, kalau yang tadi belajar di tempat kerja juga dengan coach atau pendamping, 20% itu dengan umpan balik dari rekan-rekan lain,
Lalu kemudian 10% dengan fasilitator dan narasumber. Bagian 10% ini sebenarnya yang sering mendominasi pelatihan-pelatihan guru dan kepala sekolah yang sering kita temui, dan kita sekarang melakukannya dengan lebih mengutamakan kepada pendekatan yang lebih relevan dan kontekstual. Sehingga penilaiannya pun juga lebih berpusat kepada bagaimana seorang pemimpin pembelajaran itu bisa meningkatkan hasil belajar murid. Jadi melalui penugasan mandiri, umpan balik dari rekan sejawat, fasilitator, dan kepala sekolah. Jadi kita berkolaborasi bersama-sama. Jadi nggak sendirian, latihannya itu harus betul-betul sesuai dengan konteks yang dihadapi oleh guru-guru penggerak ini. Lanjut. Nah, modul-modul atau pendidikan guru penggerak ini bisa kita bagi ada 3. Pertama, pentingnya guru penggerak ini memahami orientasi nilai yang betul-betul berakar pada filosofi pendidikan Indonesia. Jadi di sini apa yang menjadi filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu adalah hal yang paling utama yang nanti akan dipelajari oleh calon-calon guru penggerak. Apa yang kemudian menjadi peran guru penggerak? Visi guru penggerak itu seperti apa juga ini harus betul-betul clear sehingga kemudian bisa untuk nanti menerapkannya di praktek keseharian. Membangun budaya positif di sekolah itu juga hal yang sangat penting. Lalu kemudian bagaimana melakukan pembelajaran yang berorientasi kepada murid, yang berpihak kepada murid. Di sini teach at the right level, mengajar dengan diferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa, itu menjadi hal yang sangat penting untuk dikuasai. Lalu juga pendekatan pembelajaran sosio-emosional, jadi bukan hanya manusia bukan hanya tentang kognitif, tapi juga sosial dan emosi, itu juga sama pentingnya. Dan juga untuk bagaimana melakukan coaching dengan baik dan dengan produktif. Lalu, sebagai pemimpin pembelajaran, guru penggerak juga harus bisa untuk bagaimana mengambil keputusan, mengelola sumber daya, dan mengelola program sekolah yang berorientasi kepada sebesar-besarnya dampak kepada murid dan hasil belajar mereka. Lanjut. Nah, ini adalah timeline atau lini masa seleksi dan pelaksanaan pendidikan guru penggerak. Kami akan mulai dengan pembukaan pendaftaran calon guru penggerak tanggal 13 Juli dan akan dibuka hingga 22 Juli tahun 2020. Lalu dilanjutkan dengan seleksi tahap pertama tanggal 23 sampai 30 Juli, registrasi, lalu ada esai, komponen esai, analisis studi kasus, dan tes bakat skolastik. Lalu tanggal 31 Agustus sampai 16 September, seleksi tahap kedua, ada simulasi mengajar dan wawancara. Jadi tahap kedua ini dipilih yang terbaik dari tahap satu. Jadi tahap satu itu akan memfilter sehingga nanti di tahap kedua akan ada lebih sedikit kandidat yang sudah terseleksi untuk melakukan simulasi dan wawancara. Tanggal 19 September pengumuman calon guru penggerak akan kami lakukan dan insya Allah pelaksanaan akan dimulai tanggal 5 Oktober sampai tahun 2020 sampai 31 Agustus tahun 2021. Jadi ini timelinenya cukup panjang karena memang yang kami inginkan adalah betul-betul pengembangan kepemimpinan ini seperti halnya pembelajaran itu memang perlu waktu yang cukup panjang tapi pembinaan yang betul-betul terfokus dan dalam hal ini kita ingin betul-betul fokusnya orientasi kepada murid sebesar-besarnya kepada hasil belajar murid. Lanjut. Nah, pada angkatan pertama ini kami akan melakukan pilot. Jadi kita akan melakukan start small dulu, pelan-pelan. Jadi nggak mau kita tergesa-gesa. Namun pada hal ini kita tetap ada keterwakilan Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Lalu kemudian daerah yang dipilih juga kita sedapat mungkin untuk tidak daerah yang ada dinamika pilkada. Dan pada angkatan pertama ini dengan kondisi COVID pada saat ini, kita harus melakukan pelatihan dengan online yang jauh lebih banyak. Jadi karena itu daerah 3T pada tahap pertama ini itu tidak bisa diikutkan dulu karena pertimbangan pelatihan yang akan lebih banyak menggunakan metode daring. Tapi nanti kami akan melakukan di angkatan-angkatan berikutnya. Lalu kita akan melihat daerah-daerah yang memiliki kebutuhan kepala sekolah yang cukup besar. Jadi hingga sampai tahun 2024. Dan nanti sasarannya daerah-daerah yang terpilih ini untuk angkatan pertama atau yang masih pilot ini adalah 50 calon guru penggerak per daerah. Jadi ini targetnya dalam angkatan pertama seperti itu. Lanjut. Baik, ini saya kembalikan kepada Mas Menteri. Silakan Mas Menteri. Terima kasih Mas Iwan.
Saya akan bicara sedikit mengenai apa manfaatnya ini bagi pemerintah daerah. Ini merupakan suatu program yang akan dibantu oleh pemerintah pusat, oleh Kemendikbud, untuk membantu pemerintah daerah. Karena program ini membantu mengidentifikasi dan membantu Pemda untuk bisa meningkatkan kualitas baik kompetensi siswa-siswanya, ya, dan juga secara sistem untuk meningkatkan hasil kualitas pembelajaran. Dan harapannya dalam waktu 5 tahun, dalam waktu 7-10 tahun, ini akan meningkatkan martabat masyarakat Indonesia karena nilai PISA kita di ranking dunia pun akan meningkat lebih tinggi dengan banyaknya guru penggerak yang tersebar. Jadi program ini adalah program yang pembibitan calon-calon pemimpin pendidikan masa depan kita. Jadi ini yang akan kita bantu beserta berkolaborasi bermitra dengan pemerintah daerah untuk membantu mereka mengidentifikasi ini yang guru-guru dengan potensi kepemimpinan terbaik. Dan ini akan mendorong hasil output pembelajaran yang semakin berkualitas. Karena perubahan yang terjadi di dalam kelas hanya bisa dilakukan kalau sekolah itu punya critical mass atau punya cukup guru penggerak yang melakukan perubahan sehari, yang melakukan inovasi, dan yang akan menginspirasi guru-guru lain untuk berubah, ya. Dan tentunya ini akan membantu peningkatan kolaborasi antara pemangku kepentingan pendidikan, baik itu orang tua maupun juga antar sekolah maupun juga antar daerah. Dan ini akan memfasilitasi karena berbagai program nanti guru penggerak lintas sekolah dan juga lintas daerah. Jadinya inilah salah satu beberapa manfaat terpenting bagi pemerintah daerah untuk mendukung program ini. Karena kita akan saling membantu. Karena dua-duanya punya misi yang sama, yaitu menghasilkan kualitas pembelajaran yang terbaik untuk siswa-siswi kita. Berikut. Ini adalah target angka-angka jumlah guru penggerak yang kita targetkan. Harapan kita pun bisa lebih besar lagi dari ini, tapi ini adalah target awal kita sampai sekarang sampai dengan 2024 ya, 2024-2025. Dan seperti yang kita akan lihat, walaupun awalnya target kita adalah untuk kualitas, kedepannya pada saat proses kita sudah lebih mapan, pada saat proses identifikasi, interview, dan program pelatihan kita juga menjadi lebih kuat, kami akan mengakselerasi jumlah guru penggerak yang bisa diidentifikasi, dilatih, dan diluluskan menjadi guru penggerak. Dan guru-guru ini akan kita sebarkan berdasarkan daerah, rekrutmen pun dilakukan berdasarkan daerah, agar terjadinya pemerataan juga. Jadinya daerah-daerah yang paling membutuhkan guru pun akan bisa menikmati jasa dan bakti daripada guru penggerak. Dan seperti kita lihat ini, dengan adanya sampai dengan 150.000 guru penggerak, itu menjadi potensi kepemimpinan kita. Jadi harapannya dukungan dari berbagai macam pemerintah daerah dan kepala dinas untuk memastikan sebanyak mungkin dari guru penggerak ini menempati posisi-posisi kepemimpinan, yaitu kepala sekolah, pengawas, dan juga pelatih program PPG, dan lain-lain. Berikut. Kita dalam waktu 5 tahun tentunya tidak bisa tercapai transformasi pendidikan yang rampung dalam 5 tahun. Tidak mungkin. Proses transformasi pendidikan ini bisanya terjadi dalam waktu mungkin 10-20 tahun. Tapi apa yang bisa kita capai dalam waktu 5 tahun ini adalah yang namanya titik kritis atau tipping point, di mana lebih dari 20% daripada kepala sekolah kita, dari guru penggerak, atau lebih dari 20% daripada guru-guru kita merupakan guru penggerak, ini akan menjadi perubahan yang tidak bisa dibalikkan lagi. Ini akan menjadi perubahan yang berkelanjutan. Karena guru-guru penggerak kita, mereka itu menyebarkan, mereka itu adalah obor yang menyebarkan dan menyalakan lilin-lilin perubahan di dalam hati setiap guru-guru lainnya yang berinteraksi dengan mereka.
Jadinya untuk satu guru penggerak, ada potensi dia menyalakan lilin perubahan di dalam guru-guru lain di sekitarnya dia. Dan dari sinilah kalau kita sudah sampai 20%, menurut kami ini yang akan menjadikan suatu perubahan eksponensial ke depannya. Kebijakannya bisa berubah arah atau apapun ke depannya, yang penting guru-guru penggerak ini sudah ada di posisi-posisi yang kritis, posisi-posisi penting dan kepemimpinan di berbagai macam daerah di Indonesia. Sehingga perubahan ini akan terus terjadi secara otomatis. Jadi ini adalah teori perubahan yang kita terapkan, kenapa kita butuh critical mass guru penggerak di seluruh Indonesia. Good. Jadi saya ingin undang guru-guru dari Sabang sampai Merauke untuk bergabung menjadi guru penggerak. Ini bukan suatu hal yang mudah. Proses ini akan menjadi proses yang sangat ketat dan intensif. Dan jangan salah, guru penggerak ini bukan hanya suatu status. Guru penggerak ini merupakan suatu tanggung jawab yang lebih daripada menjadi guru sekarang. Jadinya bagi yang tertarik untuk menjadi pemimpin masa depan sistem pendidikan kita, bagi yang tertarik melakukan perubahan, bagi yang berani mengambil resiko dalam berinovasi, ini adalah kesempatan Anda untuk apply kepada program guru penggerak ini dan jadilah bagian dari roda perubahan di sistem pendidikan kita. Kita sedang membangun elite force, bisa dibilang Kopassusnya guru-guru kita di seluruh Indonesia. Jadinya ini bukan hal yang mudah, harus secara mental kuat, harus punya keberanian melakukan perubahan, dan harus siap melalui suatu proses pembelajaran yang sangat intensif dan juga tidak mudah lulusnya. Tidak mudah diseleksi, tidak mudah lulusnya. Jadi tolong pikirkan dulu sebelum Anda ingin bergabung dalam program guru penggerak, pikirkan dulu Anda menjadi guru itu untuk apa. Kalau Anda ingin hanya berkreasi dan berinovasi di dalam kelas dan jadi guru yang terbaik di dalam kelas, tidak apa-apa. Anda adalah guru yang hebat di dalam kelas Anda. Tapi kalau Anda ingin berdampak kepada komunitas lebih besar, kalau Anda ingin memimpin suatu sekolah suatu hari, kalau Anda ingin melakukan perubahan dalam skala yang lebih besar di luar kelas Anda, gabunglah menjadi guru penggerak dan gerakan roda Merdeka Belajar di masing-masing daerah Anda. Berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Menteri Nadiem Makarim atas paparannya. Dan saya ingin mohon kepada Mas Menteri untuk berkenan secara resmi meluncurkan Merdeka Belajar online, Merdeka Belajar episode kelima Guru Penggerak secara online. Silakan Mas Menteri. Dengan ini saya secara resmi meluncurkan episode kelima Merdeka Belajar Guru Penggerak. Baik, terima kasih Mas Menteri. Kita semua pastinya berharap ya, semoga dengan resminya diluncurkan Merdeka Belajar episode kelima Guru Penggerak ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa di Indonesia, kemudian juga semakin banyak calon guru penggerak yang terlibat, dan juga kedepannya program-program yang dijalankan dapat memberikan dampak positif demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, mari kita saksikan bersama video testimoni guru penggerak yang berikut ini. Harapan saya dengan adanya program guru penggerak dari Kemdikbud, maka akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara merata di seluruh tanah air. Akan menjadi awal transformasi pendidikan di Indonesia. Meningkatkan pendidikan nasional di Indonesia. Mampu mengubah masa depan pendidikan Indonesia. Bisa melahirkan guru-guru yang reflektif, guru yang terbuka
terhadap masukan untuk melakukan perubahan pendidikan. Mampu mewujudkan perubahan kecil untuk perubahan besar sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul, beradab, serta merdeka lahir dan batin. Mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang berdaya dan berkomitmen. Akan menjadi momentum menghasilkan guru yang berkualitas. Guru yang dapat mendidik para siswanya untuk merdeka belajar. Kami menghimbau teman-teman guru di seluruh Indonesia, ayo menjadi guru penggerak yang mendorong well-being ekosistem pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Para guru seluruh Indonesia, mari ikuti seleksi program guru penggerak. Ingin pendidikan Indonesia maju, ayo mendaftar menjadi guru penggerak. Ayo teman-teman guru semua, kita ikuti seleksi guru penggerak. Ikutilah seleksi program guru penggerak dengan sebaik-baiknya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sebagaimana kabar tersebar, berita telah pula beredar. Sudah banyak yang mendengar Kemendikbud punya hajat yang besar. Mari kita sukseskan dengan semangat yang akbar. Guru penggerak, merdeka belajar. 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 Iya, baru saja kita menyaksikan video testimoni dari perwakilan Kepala Dinas Pendidikan, organisasi guru, dan juga para guru. Selanjutnya, kita akan berdiskusi langsung dengan Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim dan 2 orang kepala sekolah. Nah, yang pertama adalah Ibu Mariance Wiladida atau akrab disapa Ibu An. Ibu An ini adalah Kepala Sekolah SDN 9 Masohi, Maluku Tengah. Sejak tahun 2016, Ibu An memimpin sekolahnya untuk bertransformasi sebagai sekolah ramah anak. Di sekolah ini menerapkan disiplin positif dan pembelajaran aktif yang berpusat pada murid. Hasilnya, murid bisa menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, sehingga murid lebih bersemangat dan mandiri belajar. Dan yang kedua adalah Bapak Nyoman Darta, Kepala Sekolah SMAN 1 Bali Mandara. Mayoritas murid di sekolah Pak Darta ini berasal dari keluarga miskin dan terindikasi tidak mengkonsumsi gizi yang cukup. Namun, Pak Darta percaya bahwa masing-masing murid memiliki potensi yang unik dengan program unggulan Research Based School atau satu murid satu riset. Pengembangan guru di sekolahnya pun dilakukan melalui komunitas praktik dan membentuk komunitas guru berbagi. Baik Bapak Ibu sekalian, Ibu An dan Bapak Darta ini adalah cerminan dari guru penggerak yang sudah menerapkan kepemimpinan yang holistik dan berkelanjutan. Baik, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, mari kita mengenal sosok Ibu An dan Bapak Darta dalam video yang berikut ini. Om Swastiastu, saya Nyoman Darta, Kepala SMA Negeri Bali Mandara. Saya bertugas di sekolah ini sejak sekolah ini berdiri pada tahun 2011 sampai sekarang, jadi sudah hampir 9 tahun. Sekolah ini memang didirikan oleh pemerintah Provinsi Bali khusus untuk menerima peserta didik yang berasal dari keluarga miskin. Untuk itulah maka langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat mereka untuk berani bermimpi. Karena selama ini kita yakin mereka belum punya mimpi dan barangkali tidak berani bermimpi, yaitu lewat kegiatan yang namanya The Calling, untuk menulis apa tujuan mereka, apa cita-citanya, dan apa mimpi mereka. Itulah yang mereka kejar selama mereka menjadi murid di SMA Negeri Bali Mandara. Maka langkah kedua yang kita lakukan adalah menghilangkan stresnya itu lewat kegiatan yang namanya Consciousness Based Education, jadi pendidikan berbasis kesadaran, lewat kegiatan meditasi 2 kali sehari. Dengan demikian mereka menjadikan tempat ini sebagai rumahnya yang nyaman karena sudah didasari oleh kesadaran. Dan sekali lagi yang perlu diketahui, kita tidak pernah me-input siswa itu kita lihat dari nilai. Kita hanya melihat dari sisi kemiskinan. Jelas dari sisi IQ itu mereka hampir 85% berada di bawah rata-rata. Ini kita atasi dengan kegiatan namanya foundation, mulai dari dasar-dasar berhitung,
perkalian, pembagian, pecahan, dan seterusnya. Jadi tenaga pengajar yang kami butuhkan di sini adalah tenaga pengajar yang didasari oleh ketulusan, keikhlasan, cinta, dan kasih sayang. Oleh karena itulah maka di sini kita ciptakan sebuah sistem di mana seluruh tenaga pengajar itu harus menyadari bahwa setiap peserta didik punya potensi yang unik. Tugas mereka adalah menggali potensi itu, mengembangkan, memfasilitasi. Dengan demikian ada saling pengertian, ada saling kesadaran, yaitu murid melaksanakan kewajibannya dengan baik dan guru memberikan hak-haknya kepada murid. Sehingga akhirnya antara hak dan kewajiban betul-betul seimbang. Nama saya Ibu Mariance Wiladida, SPD dari SD Negeri 9 Masohi. Yang saya lakukan sepanjang ini, bagaimana saya dapat bertransformasi menuju sekolah ramah anak itu, ada beberapa hal yang kami buat. Yang pertama adalah dengan melakukan penguatan pendidikan karakter yang saya bangun pada SD Negeri 9 Masohi itu. Saya sebagai kepala sekolah melakukan segala sesuatu itu dengan contoh. Begitu juga dengan guru memberikan contoh pada siswanya, sehingga di situ tidak ada unsur memerintah, karena sudah membuat satu kesepakatan bahwa ketika saling jumpa, kami semua saling bersapa. Kami menyadari sungguh bahwa dengan sapaan-sapaan itu juga atau sentuhan-sentuhan tertentu juga buat anak itu memberikan penguatan tersendiri bagi guru serta bagi anak didik kami. Nah, dampaknya itu adalah bagaimana kami di dalam proses pembelajaran itu di dalam sekolah itu sendiri saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Bangga saya Pak melaksanakan sekolah ramah anak. Mari ketemu semua Bapak Ibu guru kepala sekolah yang ada di Indonesia ini, mari kita sama-sama melaksanakan pembelajaran sekolah ramah anak sehingga kita punya anak-anak murid ini bisa dia punya hak-hak terpenuhi dan juga anak-anak ini dia bisa termotivasi secara baik di dalam meningkatkan mutu pendidikan yang ada pada semua instansi, serta bagaimana menjadi kota layak anak, provinsi yang layak anak, dan negara yang layak dengan anak. Baik, itu tadi video dari Ibu An dan Bapak Darta. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya akan mengundang Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, Ibu An, dan juga Bapak Darta. Selamat siang Ibu An, apa kabar? Selamat siang Ibu, selamat siang Mas Nadiem. Selamat siang Bu An. Iya, selamat siang Pak Darta. Selamat siang Ibu, selamat siang Mas Menteri. Selamat siang Pak Darta. Iya, Mas Menteri, tadi kan kita semua ini sudah melihat bersama-sama profil dari Ibu An dan juga Bapak Darta. Mungkin dari Mas Menteri ada yang mau disampaikan atau ditanyakan kepada Ibu An dan Bapak Darta? Silakan. Wah, susah sekali untuk menyampaikan. Saya malah ingin sesi ini lebih mendengarkan dan ingin belajar dari Ibu An sama Pak Darta mengenai bagaimana melakukan perubahannya. Satu hal yang saya lihat dari cara bicara Ibu An sama Pak Darta, berapa kali menyebut untuk anak, untuk anak, untuk anak. Ini salah satu benang merah yang saya tarik dari semua guru penggerak atau kepala sekolah penggerak adalah orientasi kepada anak yang luar biasa. Seperti obsesi, semua itu ya untuk anak. Dan pada saat kita mengerahkan paradigma itu kepada anak, hal-hal yang kita lakukan menjadi jauh lebih jelas kan. Arah pembelajaran kita menjadi jelas. Jadi saya salut dan apresiasi sama Ibu An sama Pak Darta untuk menginspirasi bukan hanya komunitas sekitar sekolah Ibu, tapi saya sebagai menteri menjadi jauh lebih semangat melihat aktivitas-aktivitas yang dilakukan Bu An sama Pak Darta. Jadi kalau izin saya boleh menanyakan beberapa pertanyaan ya? Boleh? Silakan Pak. Boleh Pak.
Oke, kalau saya mau tanya Bu An dulu. Bu An, pada saat Ibu melakukan perubahan-perubahan tersebut di sekolah Ibu, apa tantangan utamanya? Apakah ada resistensi atau tidak pada saat Ibu mulai melakukan perubahan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mas Nadiem. Saya mau menyampaikan tantangan-tantangan yang saya hadapi ketika saya mau melaksanakan terutama pada pendidikan sekolah ramah anak, yang dimana Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Tengah, Bapak Askan Tuasikal, melegalkan SD Negeri 9 Masohi sebagai sekolah ramah anak. Di situ saya punya tantangannya sangat besar. Pertama adalah dari sekian guru yang ada, cuma hanya 3 orang saja yang bisa mengikuti kegiatan dan mau untuk melaksanakan sekolah ramah anak itu tersendiri. Tapi di sisi lain saya tidak mau berhenti sampai di situ. Tetap saya berjuang dengan maksimal dan tetap saya melakukan koordinasi baik dengan guru-guru yang ada. Dan yang kedua, saya juga selalu membangun hubungan baik dengan guru-guru sehingga tetap mengedukasikan semua hal-hal baik kepada guru sehingga mereka bisa menerima itu. Yang kedua adalah di saat yang tantangan yang saya hadapi ketika guru-guru itu yang tidak mau melaksanakan sekolah ramah anak itu ketika tahap 2 untuk melaksanakan sekolah ramah itu yang narasumbernya yang datang dari Ibu Fasnas Nasional Nyonya Siti Hani Talaohu waktu itu, saya membuat surat tugas bagi guru-guru yang tidak mau melaksanakan sekolah ramah anak itu dan saya suruh mereka untuk melakukan atau mengikuti sosialisasi kegiatan-kegiatan sekolah ramah anak itu tersendiri, Pak. Dan ketika pulang saya bertanya apa saja yang didapatkan pada saat sosialisasi sekolah ramah anak itu. Dan mereka beberapa guru itu yang memang belum merubah, mereka menyampaikan Bu sekolah ramah baik dan luar biasa itu mereka punya menyampaikan perasaan mereka saya. Nah di kesempatan itu saya memanfaatkan waktu yang ada selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak lain dengan kepala dinas dan Fasnas sehingga saya selalu mendatangkan itu fasilitator atau sumber sehingga tetap saya optimis bisa melaksanakan sekolah ramah anak itu pada SD Negeri 9 Masohi. Yang terakhir adalah di dalam tantangan itu Mas Nadiem, yang terakhir saya tetap optimis bahwa saya berharap dan berniat bahwa ada keajaiban dan mujizat yang terjadi sehingga kita berbicara tentang perubahan itu karakter dan sebagainya itu berpulang pada pribadi kita masing-masing dengan niat yang tulus bahwa kita tetap optimis bahwa sekolah ramah anak itu tetap dilaksanakan. Yang mereka guru-guru saya mengucapkan terima kasih banyak. Ternyata di dalam sekolah ramah anak mempunyai manfaat sangat besar Mas Nadiem. Pertama adalah dampak bagi saya sebagai kepala sekolah. Saya lebih sabar menghadapi mereka yang berubah karakter berbagai macam corak ragam karena kita beda tapi satukan bingkai kebinekaan. Kemudian bagi guru, mereka tidak terlalu capek untuk mengajar berteriak-teriak. Sudah merubah mindset berpikirnya bahwa dari yang dulu selalu pukul meja, bukan tulis. Tapi sekarang kalau tinggal dengan kode, kita belajar dengan kode saja, mereka sudah lebih nyaman di dalam menyampaikan informasi-informasi pembelajaran yang berpusat pada siswa itu sendiri. Kemudian siswa juga lebih nyaman dengan gurunya yang tadinya itu guru suka bentak tapi sekarang ketika sampai saling memeluk, saling mengulaskan kepalanya seperti begini sehingga punya dampak yang sangat besar dari sekolah ramah anak itu sendiri. Nah, yang terakhir kepada dampak sekolah ramah anak itu pada orang tua adalah bagaimana orang tua itu sendiri dia bisa menerima kenyataan apa adanya bahwa
anak itu mempunyai keunikan tersendiri yang tidak bisa dibeda-bedakan terhadap anak-anak yang lain. Itu luar biasa Bu An. Saya mendengar beberapa hal tadi yang luar biasa pentingnya. Yang pertama adalah tidak ada yang namanya perubahan tanpa berdarah-darah. Itu pertama. Sangat pasti ada resistensi, pasti ada tantangan. Jadi kalau kita tidak tabah, kalau kita tidak selalu berjuang untuk perubahan itu, berarti itu akan sulit sekali terjadi. Dan yang kedua saya dengar adalah berapa kali Ibu An harus mengulang-ulang sosialisasi lagi. Ayo bantu membujuk guru-guru lain dan lain berulang-ulang kali bahwa repetisi dan komunikasi yang konsisten itu luar biasa pentingnya. Dan yang ketiga adalah poin saya yang saya dengar dari Bu An. Banyak orang tidak menyadari Bu An, koneksi antara sekolah yang menyenangkan bagi murid dan pembelajaran. Banyak orang mengira sekolah yang menyenangkan itu sekolah yang ya udah nggak ada pelajarannya apa-apa, ya senang-senang aja, berarti nggak ada pembelajaran. Seolah-olah itu dua hal yang berbeda. Padahal psikologi anak yang merasa aman, psikologi anak yang merasa nyaman di dalam sekolah, potensi pembelajaran dia eksponensial. Sedangkan anak yang merasa tertekan dan secara psikologis tidak aman, dia itu tidak bisa menampung informasi lebih banyak. Terima kasih Bu An. Saya mau pindah ke Pak Darta sebentar Pak Darta. Pak Darta telah berhasil melakukan suatu perubahan pedagogi hingga anak-anak di kondisi sosioekonomi paling rendah pun bisa bukan hanya sukses, tapi saya dengar banyak anak-anak dari lulusan SMA-nya Pak Darta itu bahkan kuliah di universitas yang baik-baik di Indonesia, bahkan ada yang sampai di luar negeri. Benar itu Pak Darta? Benar. Benar, maksudnya benar. Bisa jelaskan nggak Pak Darta? Bukan semuanya, tapi apa inisiatif atau intervensi yang Pak Darta lakukan yang benar-benar merubah segala-galanya? Menjadi katalisnya itu apa? Ya, terima kasih Mas Menteri. Seperti kita ketahui, SMA Negeri Bali Mandara itu khusus menerima anak dari keluarga miskin. Di 100% dari keluarga miskin. Membina, mendidik anak miskin tidak mudah. Mereka hampir sebagian besar broken home, sebagian besar pemalu, isi tidak cukup, fasilitas mereka belum pernah punya. Maka langkah pertama yang kami lakukan adalah mengajak mereka untuk bermimpi. Karena kami yakin sebelumnya ini mereka tidak pernah bermimpi dan tidak berani bermimpi. Maka langkah pertama itu kami sebut dengan nama The Calling. Seluruh siswa kami kumpulkan, didampingi oleh guru-guru pembina. Kemudian kami berikan mereka secari kertas untuk menulis apa cita-citanya masuk desa Bali Mandara. Mereka tulis sambil menangis karena baru pertama berani bermimpi. Kemudian dimasukkan ke dalam botol kecil namanya time capsule. Akhirnya botol itu kami simpan dalam kotak, namanya The Calling Chest. Itulah yang mereka kejar selama 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun. Karena kami menggunakan sistem credit semester, Mas Menteri. Itu mereka selalu ingat, cita-cita tujuan kami itu harus kami sukseskan. Setelah itu, Pak Mas Menteri, tadi saya katakan mereka punya hambatan. Saya harus betul-betul bisa meyakinkan mereka bahwa hambatannya itu bisa dimusnahkan. Kami berikan seluruh siswa itu selembar triplek. Di triplek itu mereka tulis, saya tidak punya ibu, saya tidak punya bapak, saya tidak punya uang, saya pemalu, dan seterusnya. Akhirnya anak itu kami antar ke depan api unggun. Kemudian semua triplek itu dibakar di dalam api unggun. Filosofinya kami tekankan bahwa seluruh hambatan itu telah dimusnahkan secara bersama-sama. Barulah kami ajak mereka membacakan, mendengarkan ikrar api. Ikrar api pertama itu bahwa api di dada setiap siswa itu harus selalu hidup. Meskipun mereka berasal dari keluarga miskin. Mereka harus yakin bahwa kemiskinan itu bukan penghalang untuk meraih sukses. Setelah itu kami ikrarkan yang kedua bahwa api di setiap teman-temannya harus dijaga. Ketika ada yang redup, ada yang menangis, harus segera didekati untuk dihidupkan kembali. Disinilah saya katakan, saya perlu guru yang didasari oleh ketulusan, keikhlasan, cinta, dan kasih sayang. Yang bisa menyentuh hati setiap murid. Karena kalau sudah hatinya kita sentuh, saya yakin mereka akan dengan senang hati untuk ikut pembelajaran di kelas, di luar kelas, atau dimanapun diselenggarakan oleh guru. Mas Menteri yang saya hormati,
Dari sisi IQ memang anak kami 85% di bawah normal. Malah ada yang sampai 65 ke bawah. Kami tidak putus asa di sana. Kami adakan kegiatan foundation. Jadi kami latih mereka mulai dari perkalian 1 sampai 10, hitung bagi jepit, kemudian pecahan, kemudian berikutnya kami tingkatkan lagi ke yang lebih tinggi. Bahasa Inggris kami ajarkan yang dasar-dasar, kemudian komputer juga kami latih, riset juga kami latih dasar-dasar, presentasi dan cara presentasi kami latih. Itu semua didasari oleh ketulusan, keikhlasan, dan kasih sayang. Dan yang ketiga kami lakukan, Mas Menteri, karena mereka itu semua berasal dari anak stres. Saya harus yakin bisa menghilangkan dan menurunkan stres mereka dengan ada namanya consciousness-based education, pendidikan berbasis kesadaran. Kami ajak mereka 2 kali sehari duduk hening. Pagi hari 15 menit pukul 6 pagi, dan sore hari setelah proses pembelajaran 15 menit lagi. Dan kami telah coba ilmiahkan kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa di Bali. Dan ternyata benar kegiatan itu bisa menurunkan stres, bisa meningkatkan daya ingat, bisa meningkatkan toleransi, dan seterusnya. Nah, setelah itu terjadi, kami baru masuk ke pembelajaran. Jadi betul-betul 3 bulan di depan nih kami berjuang bagaimana mereka punya mimpi, bagaimana mereka punya dasar, bagaimana stresnya mereka hilang, baru kami masuk ke pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran inilah, Mas Menteri, kami harus betul-betul bagaimana bisa sadar-sadarnya bahwa mereka bukan makhluk sempurna, bukan anak pintar, tapi mereka anak unik yang harus kita fasilitasi, kembangkan seluruh potensinya, karena saya yakin dan kami yakin di sini bahwa anak-anak itu akan bisa hidup dari potensi yang mereka miliki, asal kita kembangkan dengan baik. Makanya kami ladeni mereka dari pagi, pukul 4.45 pagi, sampai pukul 10 malam. Kami ladeni mereka di sekolah. Nah, selanjutnya setelah itu, sampai mencari perguruan tinggi pun kami tetap kontrol, Mas Menteri. Jadi kami carikan akses ke perguruan tinggi, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Karena mereka harus mendapatkan 2 hal. Yang pertama itu adalah biaya pendidikan, yang kedua adalah biaya hidup. Itu kami usahakan untuk mencari. Dan syukur akhirnya kami dapatkan itu. Sehingga benar seperti yang Mas Menteri katakan tadi, anak kami itu banyak sekolah di ITB, UI, dan seluruh fakultas maupun universitas terkenal di Indonesia, baik negeri maupun swasta, termasuk juga di Amerika, Australia, India, dan Taiwan, serta Jepang. Jadi kami sangat bangga. Harapan kami ke depan, Mas Menteri, bagaimana kami bisa dari hal yang kecil ini, kami bisa memberikan yang terbaik dan memutar status sosial ekonomi keluarganya, sehingga akhirnya mereka menjadi orang terpandang di desanya dan bisa mengimbas kepada lingkungan yang lebih besar. Itu yang kami lakukan, Mas Menteri, secara garis besar. Terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Saya merinding mendengar cerita seperti ini. Ada beberapa hal yang saya tangkap dari tadi komen-komennya Pak Darta. Yang pertama adalah perubahan tidak mungkin bisa terjadi kalau guru maupun pimpinan unit pendidikan tidak percaya potensi daripada setiap anak. Kalau kita mentalnya sudah menyerah dulu, kalau kita mentalnya sudah percaya, ya sudah, anak-anak kita cuman bisanya sampai ke sini. Berarti tidak mungkin bisa tercapai lompatan peningkatan kualitas pembelajaran. Kalau kita tidak pertama percaya di dalam hati kita bahwa anak itu bisa jauh lebih baik dari dia sekarang. Dan itu yang saya dengar terus dari Pak Darta. Optimisme dan keyakinan, keimanan bahwa potensi anak itu ada di dalam. Tinggal dikeluarkan saja, tinggal difasilitasi, dikembangkan, itu bisa. Nggak ada yang namanya anak bodoh, nggak ada yang namanya anak tidak bisa. Itu hanya adalah bagaimana kita menciptakan suatu lingkungan untuk melepaskan potensi tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mengikuti kemampuan masing-masing anak. Tadi saya dengar dari Pak Darta, dari sisi matematiknya dan pedagoginya, bukannya mengikuti apa yang harus dikerjakan sekarang kelas 4 silabus, mengikuti tapi Bapak memikirkan dan memberikan semua guru-guru itu kebebasan untuk mengikuti level kompetensinya, karena yang terpenting bukannya semua standar sama, yang terpenting adalah setiap anak belajar, setiap anak meningkatkan kapasitas dia. Jadinya bagaimana Pak Darta menurunkan kurikulum itu, menurut saya sangat inovatif dan tepat. Dan yang terakhir adalah pengertian dasar anak, psikologis anak.
Ini yang banyak sekali mungkin belum difahami di berbagai macam sekolah, bahwa psikologis anak itu adalah prakondisi untuk pembelajaran itu terjadi. Pada saat dia stres, pada saat dia tidak merasa aman, pada saat dia sendiri tidak percaya kapabilitas dia, tidak ada itu namanya motivasi terbuat. Guru itu bisa berjam-jam mencoba menjelaskan suatu konsep kepada anak. Tapi kalau motivasi anaknya tidak ada, keyakinan dirinya tidak ada, dia akan berjam-jam menghabiskan waktu saja. Tapi kalau guru itu berhasil menyalakan obor keyakinan dalam diri anaknya, anak itu akan mengakselerasi sendiri. Dia akan mencari ilmu, dia akan menyerap ilmu karena dia merasa dirinya bisa. Luar biasa. Terima kasih yang luar biasa Ibu An sama Pak Darta. Kalau kita ada waktu lebih panjang lagi, mohon nanti kita bertemu ya, kalau bisa, atau kita Zoom saja kalau masa pandemi ini. Saya ingin belajar jauh lebih banyak dari Ibu An dan Pak Darta, ya, bagaimana cara mengimplementasi ini. Dan bagi yang melihat di semua partisipan ini, mohon lihatlah, ini Bu An sama Pak Darta ini bukan dua saja. Di seluruh Indonesia ini ada banyak guru-guru dan kepala sekolah yang bisa menyalakan obor perubahan. Dan harapan kita dengan program Guru Penggerak ini, semakin banyak guru-guru dan calon-calon Bu An dan Pak Darta masa depan kita akan ditemukan, dibimbing, dan dimerdekakan. Amin, amin. Iya, luar biasa sekali ya tadi diskusi kita dengan Ibu An dan juga Pak Darta. Dan memang diskusi yang barusan ini sangat inspiratif, dan semoga dari diskusi tadi ini bisa memberikan semangat bagi seluruh guru untuk memberikan yang terbaik bagi pendidikan di Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu An dan juga Bapak Darta yang sudah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Terima kasih Bu Astrid, terima kasih Mas Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Ya baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan memulai sesi tanya jawab dengan Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim dan juga Bapak Iwan Syahril. Para tamu undangan dapat mengirimkan pertanyaan melalui link Slido di www.slido.com/merdekabelajar5 seperti yang tertera di layar. Nah, oke, kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui Slido. Ini ada pertanyaan nih Mas Menteri. Harapan Mas Menteri terhadap guru penggerak apa? Harapan saya kepada guru penggerak adalah menjadi obor perubahan. Guru penggerak itu tidak cukup hanya menjadi guru yang baik. Guru penggerak itu harus, mau dia guru ataupun nantinya menjadi kepala sekolah, dia harus menggerakkan perubahan di guru-guru lain. Dia harus menggerakkan perubahan di dalam kurikulum yang diajarkan di sekolah itu. Dia harus mendorong perubahan dalam cara anak-anak diperlakukan dan cara mereka berpartisipasi di dalam belajar. Jadinya harapan kita untuk guru penggerak, dan yang terakhir, satu lagi yang juga sangat penting, kita berharap guru penggerak itu secara otomatis mencari ilmu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam sekolah. Itu beberapa harapan utama yang dari saya. Mungkin Mas Iwan ada tambahan dari itu? Atau cukup? Silakan Mas Iwan. Ya, terima kasih. Memang yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Menteri, saya hanya ingin menambahkan bahwa mereka lah akan menjadi teladan. Kalau tadi Mas Menteri kan bilang ini obor perubahan. Ini sebenarnya kalau kembali lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara kan, yang pertama itu sebenarnya guru itu adalah jadi teladan. Jadi sebelum dia tadi Mas Menteri bilang profil pelajar Pancasila mengajarkan tentang itu, loh dia sendiri juga sebenarnya juga harus menjiwai dan menghayati profil pelajar Pancasila itu sendiri. Dia ingin murid untuk belajar dengan sebaik-baiknya, berkembang secara holistik, dia pun juga harus belajar terus-menerus. Malah mungkin harus jadi lebih keras. Karena memang tantangan yang sekarang ini, akselerasi percepatan kemajuan zaman kan luar biasa. Jadi tidak mungkin
guru itu tidak berinovasi, tidak mungkin guru itu tidak belajar. Jadi ini sangat penting. Dan satu lagi tadi yang Mas Menteri juga sudah highlight adalah bukan hanya belajar tapi berbagi. Jadi ini adalah tanggung jawab sosial. Jadi bukan saja ini, kalau filosofi gotong royong kan bukan saja kolaborasi dan komunikasi sebenarnya. Gotong royong itu ada rasa empati dan ada rasa untuk tanggung jawab secara sosial, bahwa saya nggak bisa baik sendirian gitu. Saya harus membuat yang lain juga sama baiknya atau mungkin lebih baik dari saya. Jadi itu sangat esensi dari guru penggerak. Oke. Jadi saya ingin tekankan, ini bukan untuk semua guru. Tidak semua guru seharusnya menjadi guru penggerak. Karena ini suatu klasifikasi guru yang mau melakukan suatu hal yang luar biasa. Jadi benar-benar kita bukannya ingin semuanya untuk masuk ke dalam program guru penggerak, tapi hanya yang punya keyakinan saya ingin berkontribusi lebih besar di luar daripada kelas saya. Itu kuncinya. Jadinya jangan kalau memang itu bukan passionnya gurunya, ya jangan apply ke program ini gitu. Yang apply ke program ini adalah yang benar-benar ingin melakukan perubahan di luar kelasnya dia sendiri, di sekolahnya dia atau antar sekolah dan kepada sistem pendidikan, unit pendidikannya sendiri. Jadi itu penting sebagai diferensiasi. Ya, oke. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan kedua. Ini ada pertanyaan, bagaimana pendidikan guru penggerak bisa menjawab tantangan pendidikan di Indonesia? Silakan Mas Menteri. Kalau ini mungkin Mas Iwan yang merancang program latihannya lebih tepat menjawabnya. Monggo Pak Iwan, Oke, silakan dijawab. Terima kasih Mas Menteri. Tantangan kita sudah tahu kita ya, semuanya ini bertahun-tahun berbagai macam program yang kita sudah hasilkan, tapi hasil belajar murid kita ini belum meningkat juga. Jadi ini merupakan PR terbesar. Dan kenapa kemudian tadi kami menyatakan bahwa guru penggerak itu adalah pemimpin pembelajaran, karena fokusnya memang harus ke hal yang paling krusial, paling kritikal dari permasalahan pendidikan kita pada saat ini, yaitu hasil belajar murid yang masih belum menggembirakan gitu ya. Jadi orientasi guru penggerak itu adalah orientasi bagaimana pembelajaran yang berorientasi kepada murid sehingga dampak terhadap hasil belajarnya itu bisa meningkat. Dan dia kemudian juga menjadi teladan atau penggerak buat komunitasnya untuk mengajak atau bisa mencontohkan bagaimana itu terjadi dan bisa menjadi mentor buat guru-guru yang lain. Ini penting sekali karena Indonesia ini kan secara sosiokultural kita sangat, pemimpin ini sangat berpengaruhnya sangat besar sekali. Jadi kalau pemimpinnya itu baik, ekosistem itu bisa langsung keangkat gitu. Tapi selama ini kita kan fokus mungkin guru-gurunya aja. Gurunya kembali ke sekolah, lalu kemudian kepala sekolahnya nggak begitu paham gitu ya, ke pengawasnya nggak begitu paham, ingin belajar aktif, malah dibilang tuh kelasnya kok ribut-ribut gitu. Inginnya kepala sekolahnya muridnya diam, duduk, tenang, terus mencatat dan ujian besok minggu depannya. Udah nggak bisa lagi seperti itu kan. Jadi karena itu ini pemimpin ini sangat penting dan daya ungkitnya akan sangat luar biasa untuk ekosistem sesuai dengan sosiokultural di Indonesia. Kami percaya ini merupakan sebuah bentuk inovasi yang akan bisa berdampak dengan berkelanjutan dan akselerasinya cukup eksponensial. Baik. Banyak ada yang ingin sekali ditambahkan mungkin Mas Menteri? Banyak sekali guru-guru penggerak yang sekarang sudah bergerak. Biasanya guru penggerak itu sudah mulai bergerak dulu. Tapi mereka tidak ada pengakuan dari pemerintah pusat. Tidak ada difasilitasi untuk peningkatan kapasitas dia. Mereka tidak dimerdekakan untuk melaksanakan program-program yang mereka inginkan. Dan tidak diberikan platform untuk berkolaborasi dan mendapat ilmu dari guru-guru penggerak lainnya. Mereka banyak yang merasa sendirian di lapangan. Nah itulah program guru penggerak ini bukan hanya program pelatihan pelulusan, tapi juga platform untuk mereka merasa bahwa mereka itu tidak sendiri, didukung oleh pemerintah, dan didukung oleh peer-peer guru penggerak lainnya yang sedang melakukan perubahan lainnya di sekitarnya. Jadi itu yang terpenting. Jadi bagi guru-guru penggerak di luar sana, Anda tidak sendiri. Ada banyak seperti Anda. Dan ini yang akan kita satukan menjadi satu grup yang akan menjadi calon-calon pemimpin masa depan unit pendidikan kita. Betul, jadi kata kuncinya adalah dukungan ya Mas Menteri ya, jadi dukungan bersama sehingga kita bisa memajukan yang tadinya mungkin dia berasal dari daerah yang katakanlah pelosok di Indonesia gitu kan, tapi dia ingin melakukan perubahan, guru-guru semacam itu bisa keluar dan bisa mendapat perhatian juga dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat seperti itu. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya.
Dari Nur Eko Sucahyono, apakah program guru penggerak dilaksanakan berkesinambungan? Dan apakah sekolah swasta juga dilibatkan secara berimbang dengan guru negeri? Ini gimana Mas Menteri? Silakan bisa dijawab. Ya. Silakan Mas Iwan dulu. Baik, mengenai program. Terima kasih Mas Menteri. Pak Cahyo ya Mbak Asin? Nur Eko. Oh, Pak Nur Eko. Pak Nur Eko, terima kasih atas pertanyaannya. Iya, jawabannya iya. Ini berkelanjutan sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Menteri. Itu kita tiap tahun itu tahun ini memang kita diawali dengan 1 angkatan dulu, tapi nanti setiap tahun akan ada 3 angkatan. Nah, ini akan terus berdampak sehingga pertumbuhannya eksponensial seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Menteri, sehingga menjangkau lebih banyak daerah, lebih banyak guru dan lain-lain sebagainya. Tentu saja semua guru itu harus bisa ikut ya. Jadi ini bukan cuma eksklusif untuk guru negeri, ini guru swasta, guru honorer. Ini boleh untuk mendaftar untuk menjadi pendidikan guru penggerak ini. Jadi silakan teman-teman guru dari negeri maupun swasta, guru honorer juga bisa ikut di program ini. Karena yang terpenting tadi yang sudah digarisbawahi oleh Mas Menteri adalah kemauan untuk bergerak, kemauan untuk bukan saja baik untuk kelasnya atau sekolahnya, tapi juga untuk berdampak pada ekosistem pendidikan Indonesia. Kita ingin membuka kesempatan besar mungkin, karena proses seleksi ini tidak akan mudah untuk masuk. Jadi kita harus benar-benar membuka dan memberikan kesempatan yang adil bagi berbagai macam jenis status guru, baik di swasta, honorer, PNS, dan lain-lain. Yang penting itu adalah jiwa kepemimpinan mereka, hati mereka, dan juga kompetensi mereka, kemampuan mereka. Jadi itu hal yang kita akan buka sebesar mungkin sehingga kami mendapatkan kualitas yang terbaik untuk yang pertama, sebelum kita menjadikan program ini semakin besar. Dan kesinambungannya itu menurut saya yang terpenting, dan ini melanjutkan apa yang Mas Iwan bilang tadi. Kesinambungannya adalah untuk memastikan mereka benar-benar masuk posisi-posisi kepemimpinan di unit pendidikan kita. Itu adalah komitmen kita bersama gitu, bahwa benar-benar kepala sekolah masa depan kita dan juga pengawas kita dan instruktur PPG kita semuanya datang dari grup-grup penggerak ini. Itu yang merupakan suatu strategi kesinambungan yang terpenting. Wah, tentunya ini merupakan kabar baik ya kepada seluruh guru di Indonesia. Karena tadi juga saya pribadi berpikir bahwa program ini khusus untuk guru-guru di sekolah negeri. Tapi ternyata guru-guru di sekolah swasta pun mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut program guru penggerak ini. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah program ini menyasar guru seluruh jenjang pendidikan dan seluruh kota atau kabupaten? Dari pertanyaan yang keempat ini. Silakan Pak dijawab. Mungkin Pak Iwan terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Astrid. Program Guru Penggerak ini adalah program nasional. Tentunya kita akan melihat seluruh jenjang kita libatkan dari PAUD, SD, SMP, SMA gitu ya. Nah, dan semua daerah akan mendapat kesempatan untuk nanti terpilih daerahnya untuk ikut, tapi tentunya secara bertahap. Seperti tadi kami ingin fokus karena ini berpusat pada proses, melihat dampak dan direfleksi secara berkelanjutan sehingga kami juga bisa lebih yakin nanti untuk ekspansi secara lebih besar. Tentunya yang paling penting di sini adalah nanti yang akan menjadi pendamping guru penggerak itu sendiri. Nah, ini kan memang akhirnya nanti angkatan-angkatan awal itu yang akan menjadi coach buat angkatan-angkatan berikutnya. Jadi itu yang kami pastikan itu ada gitu ya. Jadi tidak bisa kita langsung membuka semuanya ikut, karena memang kita harus betul-betul jaga kualitasnya, dan ini penting sekali. Kualitas itu penting sekali untuk dijaga, kalau tidak nanti dampak yang kita harapkan itu tidak bisa terjadi dengan baik. Tapi seperti tadi yang digambarkan, kita mulainya pelan-pelan dulu, tapi nanti itu ada masanya dia naik dengan cepat sekali. Jadi ada big picture-nya Mbak Astrid. Oke, tadi targetnya berapa untuk pilot ini, yang untuk yang pertama program guru penggerak ini? Pilot yang pertama ini 2.800 peserta. 2.800 peserta dari Sabang sampai Merauke ya, seluruh Indonesia terbuka kesempatannya. Ya, nanti ada daerah-daerah yang kami pilih, seperti ada kriteria-kriteria awal tadi yang misalnya kebutuhan kepala sekolahnya paling besar. Lalu pada tahap pertama ini karena situasi COVID dan lebih banyak
daring untuk menjamin keterlanjutannya ya non 3T lebih diutamakan dulu. Lalu kemudian daerah yang pada masa ini belum tidak melaksanakan pilkada karena dinamika politik daerah juga itu juga jadi pertimbangan kami. Mungkin ya jadi betul-betul fokus sehingga awal ini inkubasinya betul-betul sebaik mungkin. Kalau boleh diberikan gambaran Pak untuk program pelatihan guru penggerak ini seperti apa sih Pak modul-modulnya? Mungkin gambaran umum saja kira-kira jadi nanti ada bayangan gitu loh guru-guru penggerak kalau ketika dilibatkan di dalam ini apa saja yang akan mereka dapatkan? Ya, modul-modulnya seperti tadi yang sudah disampaikan juga ya. Jadi lebih banyak itu kita lebih berfokusnya kepada mentoring atau coaching. Dan lebih banyak pada konteks yang apa yang dialami oleh guru-guru di lapangan gitu ya. Jadi mereka sebenarnya tidak berhenti mengajar, mereka tetap mengajar. Justru konteks mengajarnya mereka dan sekolah mereka itulah yang akan menjadi teks yang akan menjadi bagian dari program pengembangan guru penggerak. Jadi nanti ada proyek yang mereka lakukan fokus kepada bagaimana misalnya dengan kondisi sekolah mereka itu bisa mereka memimpin sebuah inisiatif untuk meningkatkan hasil belajar murid dan kemudian menggerakkan guru-guru yang lain. Jadi itu bagian dari coaching yang akan dilakukan oleh pendamping guru penggerak. Okay. Jadi pendekatannya lebih reflektif berbasis data lalu kemudian menganalisis data untuk bagaimana peningkatan secara berkelanjutan. Jadi betul-betul relevan ya. Jadi kontekstual. Jadi nggak biasanya itu kan workshop misalnya di ruangan yang bagus gitu, kemudian nanti kembali ke sekolah, kembali lagi workshop lagi gitu ya. Nah, kami lebih fokusnya lebih langsung di sekolah karena memang orang adult learn gitu ya, andragogi kan kalau kita belajar di perusahaan pun atau di organisasi manapun kan inginnya langsung dibimbing langsung di tempat kerja kita kan gimana sih melakukan pekerjaan ini gitu. Jadi nggak ruangan atau tempat yang asing, kita nggak diasingkan dari konteks yang sebenarnya. Jadi itu penting sekali supaya dampaknya berkelanjutan. Apalagi kita fokusnya ke murid kan. Jadi kalau kita nggak di sekolah tuh kadang-kadang sense-nya itu agak kurang sensitif gitu. Jadi lebih bagus ada di sekolah tuh lebih tajam orientasi kepada anak. Jadi itu yang betul-betul. Ya. Baik Pak Iwan, terima kasih. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya nih Mas Menteri dan juga Pak Iwan. Apa kaitannya guru penggerak dengan program organisasi penggerak? Silakan. Mungkin Pak Iwan atau Mas Menteri akan menjawab pertanyaan ini. Kaitan guru penggerak dengan program organisasi penggerak. Oke, ya. Program organisasi penggerak sebenarnya juga, jadi kalau gini, kita ujung-ujungnya itu kan adalah murid-muridnya belajarnya kan di sekolah. Nah, program organisasi penggerak sebenarnya juga bagian dari bagaimana kita mengintervensi langsung terjadi peningkatan kualitas hasil belajar murid yang ada di sekolah gitu. Tapi intervensinya dengan strateginya berbeda nih. Kalau guru penggerak itu kita fokusnya ke kepemimpinan pembelajaran. Tapi kalau organisasi penggerak itu adalah gotong royong, komunitas pendidikan yang sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang inisiatif yang berbasis bukti, apakah dalam program literasi, numeracy, dan karakter, yang kemudian berdampak pada peningkatan apakah kualitas gurunya, kepala sekolahnya, dan muridnya. Nah itu kita memberdayakan komunitas nih yang punya program yang udah lama keren-keren yang selama ini mungkin bergerak sendiri-sendiri dan terisolasi. Nah dengan adanya program organisasi penggerak itu kita lebih fokuskan pada apa yang menjadi target utama kita bersama-sama, yaitu adalah sekarang ini literasi, numeracy, dan karakter yang sudah kita luncurkan di Merdeka Belajar 1. Nah ini yang menjadi gerakan komunitas untuk itu. Nah kalau guru penggerak ini nanti juga lebih pada fokus ke kepemimpinan pembelajaran. Pada akhirnya itu nanti akan terjadi sinergi sih, Mbak Astrid. Artinya dari program organisasi penggerak itu akan muncul guru-guru penggerak yang akan kemudian bisa menjadi agen perubahan di ekosistem yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi kita lakukan beberapa strategi diferensiasi lagi supaya betul-betul masalah yang tadi hasil belajar murid kita betul-betul bisa kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Iya. Mungkin Mas Menteri ada yang tambahkan? Silakan. Iya, satu konsep yang kemarin juga kita presentasikan adalah konsep sekolah penggerak. Oke. Konsep sekolah penggerak. Sekolah yang melatih sekolah-sekolah lainnya, ya, jadi sekolah pelatihan. Nah, ini juga ada hubungannya dengan kaitannya dengan guru penggerak, karena guru-guru yang kita identifikasi sebagai guru penggerak
bagaimana sekolah itu bisa menjadi sekolah penggerak tanpa ada critical mass atau jumlah yang signifikan di dalam sekolah itu guru penggerak. Jadi itu merupakan suatu koneksi. Bagaimana kita mengidentifikasi sekolah-sekolah penggerak yang potensial adalah di mana ada banyak guru penggeraknya gitu. Ada cukup lah guru penggeraknya di dalam sekolah itu. Jadinya itu menjadi suatu koneksi antara program sekolah penggerak dan guru penggerak juga. Tapi guru penggerak ini harus banyak sekali yang kita temukan gitu. Dan sekolah penggerak mungkin nggak sebanyak guru penggerak, tapi harus ada jumlah yang signifikan guru penggeraknya untuk kita memilih sekolah penggerak tersebut. Jadi sekolah penggerak ini sebagai model gitu ya Pak ya? Bisa dikatakan seperti itu untuk sekolah-sekolah sebagai yang lain? pusat pelatihan. Model. Pelatihan. Ini bukan kayak sekolah unggulan yang orang-orang kepengen datengin, bukan seperti itu. Ini adalah tempat pelatihan untuk guru-guru dan kepala sekolah di sekitar sekolah penggerak. Dia diberikan beban ekstra untuk melatih, diberikan sumber daya dan beban ekstra untuk melatih sekolah-sekolah di sekitarnya. Bukan sekolah rujukan. Ini adalah pusat pelatihan. Itu yang lebih tepat. Baik. Baik. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk melalui Slido. Guru penggerak apakah dari sekolah besar dan ternama? Kalau guru penggerak dari sekolah yang minim fasilitas, apakah bisa gabung meskipun ada kemampuan untuk itu? Bagaimana Sudah ini, Mas pasti. Menteri? Coba saya jawab dulu. Sudah pasti guru penggerak itu bukan masalah dia sekolah besar atau sekolah mewah atau dia punya fasilitas yang baik. Guru penggerak seperti yang kita lihat dari contoh-contoh sama Pak Darta, mereka tadi tidak memiliki fasilitas awalnya, tidak memiliki fasilitas yang memadai, tidak memiliki murid-murid dan siswa-siswi dengan tingkat sosioekonomi tinggi. Mereka komunitas yang miskin, ya sekolah di komunitas yang miskin dengan sumber daya yang belum tentu memadai, tapi mereka adalah guru dan kepala sekolah penggerak gitu. Jadinya sebenarnya ini lebih berbasis kompetensi, lebih berbasis passion, lebih berbasis daya kemampuan kepemimpinan. Bukan masalah mereka datang dari sekolah besar atau tidak. Jadi kami akan dalam proses seleksi itu yang nanti Mas Iwan akan laksanakan dan dioperasionalkan, itu seleksi prosesnya akan sangat objektif dan bukannya melihat fasilitas daripada sekolah dia, tapi melihat individunya seperti apa. Oke, baik. Mungkin dari Pak Iwan ada yang ingin ditambahkan, Pak? Ya, saya rasa Mas Menteri udah menjelaskan poin-poin pentingnya. Jadi jangan khawatir teman-teman guru, ini bukan program yang harus gurunya harus berasal dari sekolah yang fasilitasnya paling hebat gitu ya. Justru ini mungkin seperti Pak Darta, Bu An tadi, itu yang kita lihat adalah kemauan untuk terus belajar, kompetensi tentunya itu penting, tapi kemauan untuk terus belajar, terus hati tadi itu ya, yang betul-betul menurut kami itu orientasi nilai itu sangat penting untuk guru, apalagi guru penggerak. Jadi itu adalah hal yang bisa nanti membawa banyak perubahan kepada ekosistem pendidikan kita. Jadi ini guru-guru penggerak ini dari mana saja. Jadi jangan merasa seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Darta gitu ya. Kalau kita dari kalangan yang ekonomi miskin, kadang-kadang tidak berani bermimpi gitu ya. Kadang-kadang merasa tidak percaya diri gitu. Enggak, gitu guru kan? Di mana saja silakan. Kami tunggu ya. Oke, terima kasih Pak Iwan. Saya masih menunggu pertanyaan selanjutnya dari Slido. Oke, ada pertanyaan. Apa sajakah program-program yang dilakukan oleh guru penggerak? Ini pertanyaan. Silakan, Pak Iwan, dijawab. Saya langsung jawab aja. Ya. Program-program yang dilakukan guru penggerak. Oke, jadi yang pertama tentunya kita adakan pendidikan guru penggerak dulu. Ini yang tadi yang baru kita luncurkan. Ini akan dilakukan selama 9 bulan. Jadi ada modul yang berfokus kepada nilai, jadi filosofi, paradigma gitu ya. Lalu kemudian ada yang fokus kepada bagaimana melakukan pembelajaran yang berorientasi kepada murid, teach at the right level, melakukan diferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Lalu dimensinya bukan hanya kognitif tapi juga sosial, emosional, melakukan coaching, dan kemudian pengembangan kepemimpinan. Jadi bagaimana memanfaatkan sumber daya, bagaimana mengelola program,
bagaimana mengambil keputusan yang betul-betul fokus kepada orientasinya kepada murid. Jadi ini bagian yang penting dalam pengembangan kepemimpinan guru penggerak. Nah, lalu tentunya ini ada assessment melalui proyek-proyek yang kita lakukan, penugasan mandiri dan lain sebagainya, dan didampingi dengan pendamping-pendamping yang juga sudah kita seleksi yang betul-betul memahami bagaimana menjadi seorang guru penggerak. Jadi dia memang menerapkan pembelajaran yang betul-betul berfokus kepada murid dan menjadi pemimpin komunitasnya untuk bergerak. Jadi dia akan mendampingi calon-calon guru penggerak. Nah, nantinya ke depannya tentunya kita harapkan guru-guru penggerak ini menggerakkan ekosistem yang ada, bukan saja di sekolahnya tapi juga di sekitarnya. Ini yang akan menjadi menurut kami nanti akan berdampak secara sistemik di seluruh pelosok Indonesia. Jadi program-program ini kami akan dorong mereka untuk juga seperti Mas Menteri tadi tekankan, untuk menjadi pemimpin pendidikan kita. Karena ini penting sekali, sangat strategis kalau mereka ada di posisi yang bisa mengambil keputusan, mengelola sumber daya yang terbaik buat anak-anak Indonesia. Apakah jadi kepala sekolah, apakah jadi pengawas, itu harapannya kami ke depan. Bahkan mungkin jadi kepala dinas juga ya, Mas Menteri, kalau seandainya ini nanti bahkan ke kementerian. Jadi ini unlimited sebenarnya, apa potensi yang bisa nanti pemimpin masa depan untuk pendidikan kita ini. Mungkin Mas Menteri ada yang mau ditambahkan selanjutnya tentang program-program dari guru penggerak ini? Enggak, saya rasa cukup dari Mas Iwan. Baik, tidak terasa ini waktu juga yang harus mengakhiri sesi tanya jawab kita pada siang hari ini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim serta Bapak Iwan Syahril atas waktunya pada hari ini, dan kita semua berharap program guru penggerak yang baru saja kita luncurkan pada siang hari ini dapat berjalan sukses demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mas Menteri Nadiem Makarim atas waktunya, dan juga Pak Dirjen Bapak Iwan Syahril yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Kami persilakan untuk Mas Menteri dan juga Pak Iwan untuk meninggalkan acara dan melanjutkan agenda selanjutnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, acara pada hari ini telah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih Anda telah menyaksikan acara Merdeka Belajar episode kelima Guru Penggerak. Dan kami mengajak Bapak dan Ibu guru untuk mendaftarkan diri sebagai calon guru penggerak mulai tanggal 13 Juli melalui laman sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/guru penggerak. Iya, dan semoga pendidikan guru penggerak ini dapat mencetak agen-agen transformasi pendidikan di seluruh Indonesia sehingga tercipta generasi penerus yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter Pancasila. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya Astri Megatari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.